Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya yang telah diampu oleh Bapak Dr. Suito dengan mata kuliahnya Ekonomi Syariah. Tanpa berlama-lama, mari kita menyaksikan video saya. Selamat datang dalam pembahasan yang sangat penting bagi arsitektur ekonomi Indonesia, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perkenalkan, saya Son Sabsuha, dan selama sesi ini kita akan membedah secara mendalam pergeseran kewenangan penanjaman fokus dan sinergi yang mutlak diperlukan antara dua lembaga superior ini. Selama puluhan tahun, Bank Indonesia atau BI memegang peran tunggal sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran, sekaligus regulator dan pengawasan mikro prudensial perbankan. BI adalah super regulator, namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, terjadi pergeseran struktur terbesar dalam sejarah keuangan modern Indonesia. Tugas pengaturan dan pengawasan. Mikrofundamental lembaga jasa keuangan termasuk bank secara bertahap dialihkan ke OJK yang beroperasi penuh sejak tahun 2014. Pergeseran ini melahirkan sebuah pertanyaan krusial. Apakah peran Bank Indonesia menjadi tereduksi atau justru bertambah strategis atau fokus? Jawabannya adalah yang kedua. Bank Indonesia tidak menjadi macam ompong, melainkan bertransformasi menjadi otoritas moneter dan makro prudensial yang sangat fokus pada tugas, intinya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan atau SSK. Secara keseluruhan, pembagian kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem check dan balance yang lebih baik dan lebih resilient dan menghadapi guncangan ekonomi global. Tugas kita hari ini adalah mengupas tuntas setiap dimensi dari transformasi ini. Kita akan melihat bagaimana Bank Indonesia menanjamkan perannya di bidang kebijakan moneter dan stabilitas keuangan, dan bagaimana koordinasi sinergi dengan OJK dan lembaga penjamin simpanan atau LPS menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ini adalah pembahasan tentang fokus, efisiensi kelembagaan, dan strategi pengelolaan risiko ekonomi di tingkat tertinggi. Latar belakang otoritas, kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu latar belakang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bentuk OJK bukanlah sebuah kejadian yang mendadak, melainkan puncak dari perjalanan panjang reformasi sektor keuangan pasca krisis, terutama krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998. Krisis tersebut secara brutal menyingkap kelemahan struktural sistem keuangan, di mana moral hazard dan tata kelola yang buruk dalam perbankan dengan cepat menular dan merusak stabilitas moneter. Alasan kebutuhan pembentukan OJK ada 3, yaitu dibalik pembentukan OJK sesuai amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah isu konflik kepentingan atau konflik of interest. Sebuah OJK BI menjalankan fungsi moneter atau menjaga harga, sistem pembayaran, dan pengawasan bank. Kritikus pendapat sulit bagi BI untuk fokus dan stabilitas harga. Kebijakan moneter yang ketat jika pada saat yang sama harus melindungi kesehatan bank. Kebijakan pengawasan yang mungkin longgar. OJK hadir untuk memisahkan fungsi pengawasan mikrofundamental dari fungsi makroprudensial
makroprudensial atau moneter. Integrasi pengawasan sektor jasa keuangan atau OJK dibentuk untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau KNB. Seperti asuransi dan dana pensiun, integritas pengawasan ini penting karena risiko dapat berpindah dan menular dari satu sektor ke sektor yang lain atau interconnection risk. Perlindungan konsumen. OJK secara eksplisit memiliki mandat untuk melindungi konsumen jasa keuangan, sebuah tugas yang sebelumnya kurang terfokus saat berada di bawah BI. Mandat ini mencakup penyelesaian sengketa, literasi, dan edukasi publik yang komprehensif. Ada juga poin yang selanjutnya, yaitu mandat OJK. Undang-undang OJK memberikan 3 mandat utama kepada OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh, berkelanjutan, dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan perbankan yang sebelumnya ditangani BI beralih ke OJK. Namun pengalihan ini bersifat selektif, atau OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial atau kesehatan bank per individu, seperti permodalan non-performing loan, NPL, tata kelola, dan fit and proper test. Sedangkan BI tahap memegang kendali atas kebijakan makroprudensial atau kesehatan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, peran utama Bank Indonesia pasca OJK. Setelah transfer kewenangan pengawasan mikroprudensial, peran Bank Indonesia menjadi lebih tajam dan terkonsolidasi pada 3 pilar utama sesuai undang-undang yang berlaku. Peran ini bersifat makro dan sistematik. Yang pertama, ada pilar menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter. Ini adalah tugas utama dan independen BI. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai memelihara stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini diukur dari 2 dimensi, stabilitas harga atau inflasi dan stabilitas nilai tukar. Pilar yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI adalah satu-satunya otoritas yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, baik tunai, pengelolaan uang rupiah maupun non-tunai, sistem transfer dana, clearing, dan real-time gross settlement. Inovasi dan keamanan. Di era digital, peran ini meluas menjadi regulator utama bagi infrastruktur teknologi pembayaran, misalnya Quick Response Code Indonesian Standard atau GRIS, Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. BI memastikan inovasi pembayaran berjalan cepat, efisien, aman, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pengelolaan uang rupiah, BI adalah satu-satunya institusi yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan rupiah atau uang kartal, menjamin ketersediaan uang dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang layak di seluruh wilayah NKRI. Pilar yang ketiga, ada stabilitas sistem keuangan atau SSK. Inilah peran yang paling kompleks dan membutuhkan koordinasi intensif. Meskipun pengawasan bank beralih ke OJK, BI tetap memiliki peran vital dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Makroprudensial atau supervision, ladder of last resort atau LOLR. BI berfungsi sebagai pemberi pinjaman dana terakhir kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, asalkan bank tersebut solvent atau layak. Ini adalah safety net fundamental untuk mencegah kepanikan dan kegagalan sistematik. Makroprudensial atau BI menetapkan kebijakan makroprudensial untuk memitigasi resiko sistematik, misalnya rasio 1 to value
TLV, Debt Service atau DSR, dan GWM. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, stabilitas sistem, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada juga pembahasan yang keempat, ada penajaman peran atau kebijakan moneter. Pasca OJK, Bank Indonesia dapat mendedikasikan seluruh sumber daya dan keahliannya untuk menanjamkan efektivitas kebijakan moneter tanpa terdistraksi oleh urusan mikro pengawasan bank per individu. Target dan kerangka kebijakan. Inflation Targeting Framework atau ITF. BI menggunakan ITF sebagai kerangka utama, di mana kebijakan moneter ditetapkan secara forward-looking untuk mencapai target inflasi yang ditetapkan pemerintah. Instrumen utamanya adalah BI 7 Monday Reverse Repo Rate atau BIRR. Pengaturan transmisi Bank Indonesia fokus pada penguatan mekanisme transisi kebijakan moneter. Kenaikan atau penurunan BIRR harus efektif. Memengaruhi suku bunga pasar uang, suku bunga kredit deposito perbankan, dan pada akhirnya keputusan konsumsi dan investasi di sektor real. Poin B ada optimalisasi instrumen. Operasi pasar terbuka OPT. BI melakukan OPT misalnya melalui lelang sertifikat Bank Indonesia SBI atau sertifikat deposito bank Indonesia SDBI untuk mengelola likuiditas di pasar uang yang secara langsung memengaruhi suku bunga jangka pendek, giro wajib minimum atau GWM moneter. Meskipun GWM juga menggunakan untuk tujuan makroprudensial, GWM juga merupakan instrumen moneter yang ampuh untuk menyerap atau menyuntikkan likuiditas perbankan, memengaruhi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit, dan pada akhirnya permintaan Masuk ke yang selanjutnya, analisis forward looking. Bank Indonesia kini memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan analisis ekonomi yang lebih mendalam, mencakup dinamika global, risiko geopolitik, dan juga perkiraan inflasi di masa depan. Fokus yang terpusat memungkinkan BI mengambil keputusan moneter yang tepat waktu atau preemptive dan terdepan, ahead of the curve, untuk memitigasi risiko inflasi dan nilai tukar, sebuah tuntunan krusial bagi perekonomian terbuka. Penanjaman, ada juga poin yang kelima, ada penanjaman peran stabilitas keuangan. Pilar stabilitas sistem keuangan SSK menjadi tugas yang memerlukan batas kewenangan yang jelas dan koordinasi yang kuat. Setelah OJK mengambil alih pengawasan mikro, peran BI di SSK menjadi murni, makroprudensial, dan sistematik. Masuk ke poin selanjutnya, ada konsep makroprudensial. Kebijakan makroprudensial BI berfokus pada risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan secara keseluruhan. Bukan hanya kesehatan bank individual, tujuannya adalah membatasi procyclicity, kecenderungan pasar memicu bom dan bust, dan interconnected, risiko penularan antar lembaga. Instrumen makroprudensial BI, rasio loan to value, TLV, financing to value, FTV, mengatur uang muka minimum untuk kredit, properti untuk kendaraan, untuk mencegah bubble harga aset dan kredit macet sektor retail. GWM makroprudensial memastikan bank mempertahankan cadangan likuiditas yang memadai untuk menghadapi guncangan, mengurangi risiko likuiditas sistematik. Ada sisi AB, memungkinkan BI untuk meminta bank menambah modal saat terjadi periode kredit boom atau pertumbuhan kredit tinggi sebagai penyangga kerugian di masa krisis. Ada juga peran regulator sistem pembayaran dalam SSK. Kelancaran sistem pembayaran merupakan prasyarat SSK.
BI berperan sebagai operator dan pengawasan infrastruktur pembayaran RTGS dan SNBI memastikan statement transaksi bernilai besar berjalan tanpa hambatan yang sangat vital untuk memelihara kepercayaan pasar dan juga likuiditas perbankan. Masuk ke poin selanjutnya ada identifikasi risiko sistematik. BI memiliki wewenang untuk mengidentifikasi, memantau, dan menganalisis risiko sistematik di seluruh sektor keuangan, termasuk bank, pasar modal, dan IKNB melalui data aggregate. Identifikasi ini menjadi bahan utama dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. BI juga bertanggung jawab untuk menentukan bank yang termasuk dalam kategori bank berdampak sistematik imported bank dan resiko-resiko yang melekat padanya. Yang keenam, ada koordinasi antara BI dan OJK, kunci keberhasilan. Keberhasilan arsitektur keuangan Indonesia sangat bergantung pada koordinasi yang erat, transparan, dan berkelanjutan antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Forum utama koordinasi ini adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Ada juga poin selanjutnya ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai ketua, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Ketua Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Tugas KSSK bertugas mengawasi SSK, mencegah krisis dan mengelola krisis jika terjadi krisis manajemen protokol atau pembagian peran dalam KSSK. BI membawakan perspektif moneter dan makroprudensial, analisis risiko sistematik. OJK membawa perspektif mikroprudensial atau kesehatan lembaga per individu. LPS membawa perspektif peminjam simpanan dan evolusi bank, sementara Kementerian Keuangan membawa perspektif fiskal. Ada juga B, mekanisme koordinasi operasional. Berbagai data dan transformasi. BI dan OJK wajib berbagi data dan transformasi yang relevan secara real time atau berkala. BI memerlukan data mikro perbankan dari OJK untuk analisis makroprudensial. Sementara OJK memerlukan data moneter dari BI untuk memahami konteks likuiditas dan suku bunga. Penyusunan regulasi bersama. Meskipun OJK mengeluarkan regulasi mikro perbankan, OJK wajib berkoordinasi dengan BI dalam menyusun peraturan yang berkaitan dengan aspek moneter dan juga sistem pembayaran. Misalnya ketentuan mengenai penerimaan dana dari luar negeri atau persyaratan likuiditas tertentu. Manajemen krisis. Saat terjadi krisis, KSSK mengaktifkan protokol manajemen krisis di sini. Peran BI sebagai penyedia likuiditas darurat dan OJK sebagai penentu kondisi kesehatan bank harus bekerja secara sinkron dan cepat untuk mengambil keputusan. Misalnya penentuan bank berdampak sistematik atau pemberian Special Financing Facility atau SFF. Koordinasi ini harus mengatasi masalah batas kewarganegaraan, jurisdictional atau boundary, agar tidak ada regulator gaps atau celah pengawasan atau regulator overlaps atau tumpang tindih kewarganegaraan yang tepat membingungkan di industri. Tantangan baru Bank Indonesia dengan peran yang lebih fokus, BI juga dihadapkan pada tantangan yang lebih spesifik dan kompleks, terutama yang berasal dari evolusi teknologi dan pasar keuangan global. Ada juga poin selanjutnya, tantangan disrupsi teknologi atau fintech dan pembayaran digital. BI adalah regulator sistem pembayaran lonjakan fintech dan aset digital seperti cryptocurrency dan e-money. Menuntut BI untuk inovasi cepat, mengatur dan memfasilitasi inovasi pembayaran seperti central bank digital currency,
CBDC sambil menjaga keamanan sistem dan perlindungan konsumen. Ada juga risiko siber, mengawasi risiko siber dan operasional yang tinggi pada infrastruktur pembayaran non-tunai yang jika gagal dapat melumpuhkan transaksi harian nasional. Ada juga poin selanjutnya, pengelolaan risiko sistematik yang semakin kompleks. Dengan berkembangnya pasar modal dan IKNB yang diawasi OJK, risiko sistematik menjadi lebih sulit diprediksi. Transmisi risiko lintas sektor, guncangan di pasar modal, misalnya gagal buying, perusahaan asuransi dan dana pensiun dapat menular ke perbankan. BI harus mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko lintas sektor ini melalui kebijakan makroprudensialnya. Ada juga tantangan global. Kebijakan moneter global atau taper tantrum, kenaikan suku bunga The Fed secara langsung memengaruhi nilai tukar rupiah. BI harus menggunakan instrumen moneter dan investasi yang efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global. Langsung masuk ke poin C, batasan kewenangan atau the blurry line. Meskipun batas kewenangan telah ditetapkan, seringkali batas antara makroprudensial BI dan mikroprudensial OJK menjadi kabur atau blurry. Misalnya keputusan BI mengenai GIM. Makroprudensial secara langsung memengaruhi likuiditas bank individu atau mikro yang merupakan ranah pengawasan OJK. Kualitas koordinasi KSSK menjadi penentu utama dalam menyelesaikan disputi regulasi ini. Ada juga dampak transformasi pada sektor perbankan atau perbankan. Transformasi peran BI dan kehadiran OJK telah memberikan dampak struktural yang signifikan pada industri perbankan nasional. Tata kelola perusahaan atau GCG dan perilaku pasar atau market conduct. Hal ini mendorong bank untuk memiliki manajemen risiko dan kepatuhan atau compliance yang jauh lebih ketat. Integrasi regulasi, bank ini harus memenuhi regulasi mikro atau OJK, misalnya batas NPL, permodalan, dan regulasi makro atau BI, misalnya TLV dan GIM. Ini menurut bank memiliki tim kepatuhan yang mampu memahami kedua domain tersebut. Ada juga peningkatan perlindungan konsumen. Bank dituntut oleh OJK untuk meningkatkan transparansi produk, layanan, dan penyelesaian sengketa atau OJK secara proaktif, melindungi konsumen dan praktik mis-selling atau investasi ilegal. Hal ini mendorong bank untuk beroperasi dengan standar etika dan disclosure yang lebih tinggi. Ada juga fokus pada risiko sistematik atau SIBS. Penentuan bank berdampak sistematik SIBS oleh BI dan OJK membuat bank-bank besar dikenakan persyaratan permodalan dan likuiditas yang lebih ketat sesuai standar internasional atau Basel 3. Hal ini membuat sektor perbankan secara keseluruhan lebih resilient karena kegagalan satu bank besar tidak akan dengan mudah menularkan risiko ke sistem. Ada juga akselerasi digitalisasi. Keterlibatan aktif BI dalam sistem pembayaran melalui GPN dan KRIS secara tidak langsung memaksa perbankan untuk mempercepat adopsi teknologi pembayaran digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Ada juga peran edukasi publik meskipun tugas utama BI atau Bank Indonesia adalah moneter dan SSK dan OJK
adalah perlindungan konsumen. Kedua lembaga ini memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam edukasi dan literasi publik. Bank Indonesia atau edukasi moneter dan sistem pembayaran BI fokus mengedukasi masyarakat tentang stabilitas harga, menjelaskan pentingnya target inflasi dan bagaimana kebijakan moneter, misalnya kenaikan BI dan RR, memengaruhi kehidupan sehari-hari atau suku bunga KPR harga barang. Pengelolaan uang rupiah atau edukasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, cara merawat uang, dan program penukaran uang. Inovasi pembayaran mendorong adopsi sistem pembayaran non-tunai yang aman dan efisien atau KRIS dan JPN, serta mewaspadai penipuan digital yang terkait dengan sistem pembayaran. Ada juga poin selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Literasi keuangan dan perlindungan konsumen. OJK fokus pada literasi keuangan, mengukur dan meningkatkan indeks literasi keuangan nasional, memastikan masyarakat mampu membuat keputusan finansial yang cerdas atau financial well-being. Waspada investasi ilegal, edukasi publik secara masif mengenai bahaya investasi ilegal dan fintech tanpa izin. Ada juga perlindungan konsumen, memberikan pengetahuan tentang hak-hak konsumen, jasa keuangan, dan menyediakan saluran pemaduan yang efektif atau komplain. Ada juga sinergi edukasi. BI dan OJK sering bekerja sama melalui tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD dan program-program bulan inklusi keuangan atau BIK untuk memastikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan berjalan secara terpadu, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ada juga dari pembahasan tadi kita langsung saja ke kesimpulan. Sebagai penutup dari analisis mendalam ini, marilah kita tegaskan kembali esensiasinya. Sebagai penutup dari analisis mendalam ini, marilah kita tegaskan kembali esensiasinya. Transformasi peran Bank Indonesia telah kehadiran OJK adalah langkah strategis dan efisiensi menuju arsitektur keuangan yang lebih modern, efisiensi, dan juga resilient di Indonesia. Pergeseran ini bukan tentang pemangkasan kekuasaan, melainkan tentang penenjaman fokus dan spesialisasi kelembagaan. Bank Indonesia kini menjadi otoritas moneter dan makroprudensial yang fokus penuh pada stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter yang forward-looking, kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di era disrupsi digital, stabilitas sistem keuangan atau SSK secara keseluruhan melalui kebijakan makroprudensial yang proaktif. Kehadiran OJK melengkapi sistem ini dengan pengawasan mikroprudensial yang terintegrasi dan perlindungan konsumen yang kuat. Kunci keberhasilan dari model Twin Peaks yang diterapkan di Indonesia ini adalah koordinasi yang solid dan efektif. Melalui SSK memastikan bahwa kebijakan moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial berjalan dalam harmoni yang sempurna. Kita harus memastikan bahwa sinergi antara Bank Indonesia dan juga OJK terus diperkuat, karena di tengah ketidakpastian ekonomi global dan disrupsi teknologi, harmoni otoritas adalah fondasi tak tergoyahkan bagi ketahanan ekonomi nasional. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua yang telah menonton video saya. Saya Sen Sapsuha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.